Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kepada siapakah kabar sukacita tentang lahirnya Juru Selamat pertama kali disampaikan? Bagi orang-orang yang rajin mengikuti ibadah Natal setiap tahun, pasti dengan mudah bisa menjawabnya, yaitu kepada para gembala di Padang Efrata. Jawaban tersebut memang betul. Namun pernahkah terlintas di benak kita, mengapa kepada para gembala dan bukan kepada yang lainnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mengulik profesi gembala di kalangan masyarakat Yahudi, baik pada zaman Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perlu dipahami bahwa profesi gembala termasuk profesi yang tergolong mulia di kalangan masyarakat Yahudi. Kesetiaan serta pengorbanannya dalam memelihara ternak yang berada di bawah pengawasannya membuat gembala lazim dijadikan lambang bagi seorang pemimpin. Sehingga tidak mengherankan bahwa bangsa Israel juga mengakui Tuhan sebagai gembala bagi umatnya. Bagi para pemilik ternak yang relatif kecil jumlah ternaknya, maka tugas mengembala lazimnya dilakukan oleh para anggota keluarga, baik oleh ayah maupun ibu, anak laki-laki maupun anak perempuan. Sedangkan bagi para pemilik ternak yang relatif besar jumlah ternaknya, maka tugas menggembala lazimnya diserahkan kepada para gembala upahan yang mendapat bayaran berupa uang atau memperoleh sebagian dari ternak yang digembalakan. Gembala yang ideal haruslah kuat, rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun kriminalis yang jahat dan tidak bertanggung jawab juga ada di antara para gembala, terutama para gembala upahan. Umumnya para gembala upahan itu merupakan orang-orang yang sederhana, kalau tidak boleh dikatakan miskin. Para gembala upahan juga merupakan kaum yang secara status sosial tidak terpandang oleh kaum ortodok Yahudi yang menilai diri mereka sendiri jauh lebih baik dan lebih suci. Pandangan yang begitu merendahkan para gembala upahan tersebut timbul karena secara umum mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan dengan rutin, berhubung dengan pekerjaan mereka yang sangat menyita waktu dan sering berada di padang rumput yang sangat jauh dari tempat-tempat ibadah Yahudi. Mereka juga tidak sanggup menjalankan hukum-hukum agama Yahudi sesuai dengan tuntutan yang berlaku pada waktu itu. Intinya, para gembala upahan diidentifikasi sebagai kaum yang sangat rendah dan tak terpandang, sehingga sering terpinggirkan dalam masyarakat Yahudi. Oleh karena itu, menurut pandangan dunia, sudah sangat jelas bahwa para gembala upahan bukanlah merupakan pilihan yang tepat dan ideal, bahkan sama sekali tidak pernah terbayangkan sebagai kaum yang pertama kali menerima kabar sukacita lahirnya seorang juru selamat dunia. Berbeda dengan dunia, Allah memiliki pandangannya sendiri tentang para gembala upahan. Itulah sebabnya justru kepada para gembala upahanlah seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar sukacita. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Lukas pasal 2 ayat 10-12. Menurut William Barclay di dalam bukunya The Daily Bible Study, The Gospel of Luke, para gembala tersebut kemungkinan besar merupakan gembala upahan yang khusus dipekerjakan oleh pejabat-pejabat bait Allah di Yerusalem untuk mengembalakan ternak yang memang secara khusus dipersiapkan sebagai korban persembahan kepada Allah. Perlu diketahui bahwa di dalam bait Allah di Yerusalem pada saat pagi dan petang selalu dipersembahkan seekor domba yang tidak bercacat celah sebagai korban persembahan kepada Allah.
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka para pejabat bait Allah memiliki kawanan ternak sendiri yang biasanya digembalakan oleh para gembala upahan di padang rumput yang paling dekat dari Yerusalem, yaitu di padang rumput Efrata di wilayah Bethlehem. Apabila tafsiran tersebut betul, maka tentu menjadi kisah yang menarik bahwa kabar sukacita lahirnya Juru Selamat dunia tidak disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para pejabat bait Allah yang notabene merupakan para pemuka agama Yahudi yang jelas sangat terpandang. Tetapi sebaliknya, justru kepada para gembala upahan dari para pejabat bait Allah yang terpinggirkan. Jelas, hanya Tuhan sajalah yang mengetahui alasan terpilihnya para gembala di padang Efrata sebagai kaum yang pertama kali menerima kabar sukacita lahirnya Juru Selamat dunia di kota Daud. Namun, berdasar kidung pujian sejumlah besar bala tentara surga yang bersama-sama memuji Allah, Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14, bisa disimpulkan bahwa para gembala itu beroleh kasih karunia sebagai manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Maksudnya, para gembala itu sejatinya memang tidak layak digolongkan sebagai manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Namun oleh kasih karunia Allah, maka para gembala upahan tersebut kemudian dilayakkan untuk menjadi manusia-manusia yang berkenan kepada Allah. Sahabat-sahabat Kristus, para gembala di padang Efrata ribuan tahun yang lalu telah beroleh kasih karunia Allah untuk menyambut Kristus Tuhan dalam pengharapan. Sehingga mereka yang miskin, tak terpandang dan terpinggirkan oleh masyarakat Yahudi, justru menjadi kaum yang pertama kali berjumpa dengan Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat dunia di kota Daud, Bethlehem. Natal itu sejatinya adalah kisah tentang kasih karunia. Jadi berbahagialah setiap kita yang beroleh kasih karunia untuk menyambut Kristus dalam pengharapan, karena hal itu berarti kita termasuk di antara manusia-manusia yang berkenan kepadanya. Sebagaimana kita surgawi yang dinyanyikan oleh sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas pasal 2 ayat 14. Perlu diketahui bahwa para bidan Yahudi tidak mau menolong kelahiran bayi bukan Yahudi, karena mereka beranggapan bahwa hal itu sama saja seperti turut membantu lahirnya seorang kafir ke dunia, sekaligus turut membantu menambah jumlah penghuni neraka. Sebaliknya, apabila seorang bayi Yahudi lahir ke dunia, apalagi bayi laki-laki, maka akan disambut dengan sukacita yang besar. Dan menurut adat istiadat Yahudi pada zaman itu, akan disambut dengan kidung pujian oleh para pemain musik setempat yang berkumpul di rumah keluarga yang bersangkutan. Berhubung bayi Yesus dilahirkan di kandang yang hina di Bethlehem, dan orang tuanya merupakan pendatang dari Nazaret, maka penyambutan dengan kidung pujian tersebut tidak dapat dilakukan. Namun Allah tidak kekurangan cara untuk melakukan hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Allah memutus sejumlah besar bala tentara surga yang bersama-sama menyanyikan kidung pujian untuk menyambut lahirnya Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Gita surga bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita, Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia.
Bahkan yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati